Today we will learn about reading exercises ya. Kita praktek reading karena at the previous meeting you have learned about reading materials. Kalau yang kemarin sudah belajar materi-materi reading, nah hari ini kita masuk ke exercisesnya. Okay. Have you prepared full point and paper, Mbak dan Mas semuanya? Yes, Bu. Okay, thank you. Okay, for this learning, of course, I need your cooperation ya. Kita butuh kerjasama karena untuk mendapatkan the better result, we have to make cooperation. Harus ada kerjasama yang baik biar nanti hasilnya lebih baik juga. Okay, before starting the class, please, Mbak Muna, can you lead to pray together? Bisa pimpin doanya dulu, Mbak Muna? Before we start our program this day, please praying together. Let's pray. Okay, finish. Okay, thank you, Mbak Muna. Okay. I don't know, it is our first meeting or not. Mungkin ada yang dulu sempat saya ajar, itu berarti ini bukan pertemuan pertama. Tapi kalau yang belum pernah ketemu saya, berarti it is our first meeting. So let me introduce myself ya. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang, katanya gitu. Jadi biar lebih enak belajarnya, saya perkenalkan diri dulu. Okay. Nah ini Dewi Astuti. I'm glad. Sorry, ini suaranya kok. Ya. Iya, suara jaringan internetnya kok gak stabil, hilang-hilang. Maaf ya. Oke, saya ulangi lagi. Nama saya Dewi Astuti. Saya dari Kota Kediri sini saja. And I'm glad to be here with you. Saya senang sekali hari ini bisa ketemu dengan Mbak dan Mas semuanya. Kalau saya bilang ya, kalau saya bilang walaupun saya yang mengajar hari ini, it doesn't mean that I am the smartest ya. Kalau saya bukan yang paling pintar karena Mbak dan Mas semuanya, saya yakin Mbak dan Mas juga punya banyak sekali pengetahuan yang nanti kita bisa sharing and then discuss bareng-bareng gitu ya. Jadi kita belajarnya intinya belajar sama-sama. Oke. Jadi nanti kalau saya ada kesalahan tolong diingatkan juga. Oke, now let's start. Nih, kita mulai materinya. Oke, for reading section, jadi kalau ada di tesnya IPT itu ada 2 section, listening section and then reading section. Nah, for reading, there are 3 parts, ada 3 part, yaitu ada incomplete sentences, ada text completion, kemudian reading comprehension. I think you have learned about those. Sudah belajar tentang ini ya kemarin ya. Saya kupas sedikit saja, nanti yang agak lama yang latihannya. Yang pertama, ini part 5-nya, namanya incomplete sentences. What is incomplete sentences? Jadi itu bentuk nanti pertanyaannya, itu berupa filling in the blank, kemudian namanya juga incomplete sentences, nanti in the form of sentence juga. Pertanyaannya hanya dalam bentuk kalimat-kalimat itu, satu kalimat. Kemudian ada 40 questions, ada 40 pertanyaan untuk yang part ini. And then 4 option for each question, ada 4 pilihan jawaban untuk setiap pertanyaannya. Kemudian pertanyaannya tentang apa saja. Nah, ini banyak sekali macam-macamnya. Nanti ada yang berhubungan dengan tenses,
ada yang berhubungan dengan subject verb agreement. Yang dimaksud dengan subject verb agreement itu maksudnya kesesuaian antara subjek dan verbnya. Misalnya kalau subjeknya itu she gitu ya, maka nanti verbnya pakai s atau tidak ketika dia di present, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi part of speech. Mbak dan Mas, do you remember what is part of speech? Insya Allah sudah belajar ini. Meskipun beberapa tahun yang lalu ya. Ada yang masih ingat what is part of speech? Tidak apa-apa, dinyalakan itunya mikrofonnya. Can you hear my voice, Mbak dan Mas semuanya? Yes, Miss. Oke. Oke. Saya ulang lagi. Do you remember what is part of speech? Ada yang masih ingat? Apa itu part of speech-nya? Pancavip, Miss. Apa? Pronoun, adjective, Good. noun. Good. Apa? Masih banyak ya. Ada conjunction, ada preposition, gitu ya. Nah, intinya itu alhamdulillah masih ada yang ingat ya, walaupun belajarnya sudah beberapa tahun yang lalu. Oke, and then ada lagi yang berhubungan nanti dengan komparatif, superlatif, conditional sentence, dan lain-lainnya. Jadi intinya itu tentang grammar. Itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti ada di incomplete sentences. Jadi kalau untuk bisa menjawab incomplete sentences dengan tepat, Mbak dan Mas harus belajar tentang grammar. Itu. Belajarnya di mana? Mbak bisa buka di buku yang kemarin sudah diberikan ya, yang dulu waktu aplikasi itu. Silakan dibuka di situ ada. Mungkin kemarin juga sudah diajarkan beberapa sama Bu Mike di materi reading. Kalau ingin memperdalam lagi bisa belajar secara mandiri di buku yang ini. Kelihatan nggak? Nah, buku yang ini tuh di situ sudah lumayan lengkap, bisa Mbak dan Mas pelajari. Nah, ini saya berikan sedikit saja. Ini itu tentang tenses. Kalau yang ini, sebenarnya tenses itu nggak susah-susah amat. Gitu. Nggak susah-susah amat kalau ngerti cara mempelajarinya. Intinya, kalau dulu di kelas biasanya saya sampaikan ke mahasiswa, tuh ada cara untuk belajar sedikit cara apa ya, menghafal atau untuk menghafal rumus tenses itu seperti ini gitu, caranya itu ada dengan cara menggabung-gabungkan. Sebenarnya tenses itu kan ini saja yang saya sampai ini ada di slide-nya. Biasanya kita ketemu namanya simple present gitu, ada simple past, ada present perfect, ada simple future. Nah, sebenarnya kan hanya penggabungan dari hal-hal ini gitu. Jadi ini adalah cara untuk mempersingkat bahwa kalau ada misalnya ada continuous-nya, maka nanti ada be plus verb ing-nya, gitu-gitu aja. Oke, materinya sedikit saja yang saya singgung Mbak dan Mas semuanya ya. Oke, let's continue to the exercise. Nah, ini example-nya. Ada soalnya, sudah dipersiapkan ya. Nanti insya Allah nggak banyak latihannya. Only 15 ya, sekitar 15 nanti latihannya. Silakan dipersiapkan pulpen sama kertasnya. Ini ada yang pertama ini tadi kan incomplete sentences. Nah, ini contoh soalnya. Nanti ada 3 soal. Ya.
Ada 3 soal. Sudah bisa silakan Mbak dan Mas semuanya dikerjakan nomor 101. Silakan ditulis di kertas. Bu Dewi belum Ya. muncul itu screen-nya. Belum muncul ya? Ya. Di sini sudah. Dari tadi nggak muncul ya berarti? Iya. Di saya muncul, Bu. Muncul. Tapi Coba. Kalau yang sekarang yang muncul tentang apa? tentang simple present past Oh, perfect. Oke, berarti sudah. Saya lanjutkan ya. Ini yang latihan soalnya. Sudah atau belum? Sudah, Miss. Oke, ya ini memang apa ya kendalanya kalau kita online itu seperti ini. Jaringannya hilang sedikit, sinyalnya mengganggu. Oke. Silahkan dikerjakan. Please try to do by yourself ya, dikerjakan sendiri karena kita di sini niatnya kan belajar ya. Jangan lupa nanti untuk memberikan analisanya. You have to analyze this item. Dianalisa kenapa pilih jawaban ini, kenapa ini, dan ini. Have you finished? Mbak dan Mas? Oh ya, speakernya boleh dinyalakan loh ini karena kita mulai diskusi. Have done, Miss. Oke, yang lainnya? Yang lainnya? Mikrofonnya boleh dinyalakan, bisa di-unmute. Ya, because we will start our discussion. Dari tadi yang jawab berapa? 1 ya? Iya, karena sebagian belum bisa masuk ini sepertinya. Okay. Is there anyone who wants to answer for this question? Ada yang mau jawab? Coba jawab sekaligus analisanya. Tepat atau tidak, it's okay. Kita diskusi, kita belajar sama-sama, nggak masalah. Ada yang mau coba jawab? Me? Okay. The answer is nah.
Suaranya agak pecah-pecah. Okay. Hmm. The answer is next. Next, okay. Can you give the reason? Because this is a chairman, Mm-mm. and then the next, next. Mm-mm. The meaning is sebelah ya. Mm-mm. Because this is the person who is taking the minute Mm-mm. will be 60. Nah, so that's why this one the person ya. Okay. Okay, thank you, Mbak. Okay, what is your name, Mbak? Karen. Karen. F-E-R-E-N. Oh ya, ya, oke, Mbak. Okay, do you know what is taking the minutes? Apa sih? Siapa sih? Itu kan who ya, berarti orang ya tuh, jelas. Siapa tuh taking the minutes itu? Orang, Miss. Iya, lah, ya yang apa? Bagian apa gitu? Ya, the person. The person, iya, yang kerjaannya apa? Boleh pakai Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, it's okay. Sedang menunggu ya, Miss. Oh, taking the minutes, menunggu. Ada yang lain lagi? Ini masih sama ya yang jawab? Satu atau dua orang? Masih sama ya? Banyak yang masih kerja, Miss. Oh, Banyak yang iya. kelas malam soalnya. Oh gitu ya, it's okay ya karena jamnya ganti pagi jadwalnya, it's okay. Jadi yang dimaksud taking the minutes itu kalau sampean punya ada agenda rapat gitu-gitu ya, misalnya itu di satu perusahaan di situ ada yang disebut sebagai taking the minutes. Taking the minutes itu orang yang biasanya membuat apa, notulen. Do you know notulen ya, kalau ada agenda gitu. Kemudian ya habis rapat nanti ada yang apa namanya, nulis notulen, kemudian waktu rapat hampir selesai hasil notulennya, hasil rapatnya itu disampaikan di situ gitu. Oke, you get Mbak Mas? Nah, jadi yang dimaksud checking the minutes itu orang yang pekerjaannya seperti itu. Oke, kita analisa satu persatu. Jadi, kalau di incomplete sentences seperti ini, kalau Mbak sudah memahami materi-materi tadi, yang di grammar-grammar tadi, di situ tidak harus mengartikan, loh ini habis waktunya buat mengartikan satu persatu, nggak harus seperti itu. Yang diperlukan adalah apa yang dibutuhkan oleh kalimat itu. Nah, kalau ini, karena ini jawabannya semua tentang apa ini kalau di sini? Tentang apa? Tadi orang. Ya jawabannya kita lihat jawabannya ada to, ada from gitu ya. Kalau di grammar dia masuk apa, di part of speech ya, berarti ini tentang part of speech ada ya. Berarti dia tentang apa? Ada from, ada to, dia masuk ke apa? Tadi kan katanya ada noun, ada adjective, kemudian ada verb gitu ya. Selain ada verb, ada adverb. Nah, ini termasuk apa kalau di sini? Ini pilihan Conjunction jawaban. ya, Bu. Apa? Conjunction. Ada lagi yang lain selain conjunction? Ini kalau dalam bahasa Indonesia apa tuh artinya from, to? Dari, untuk, berikutnya, iya. dengan. To gitu ya, ke gitu ya, ke, dari gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia dia masuk kata apa jenisnya? Kata depan. Good, kata depan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kata depan apa bahasa Inggrisnya? Tadi sudah sempat saya sebutkan di awal. Itu tentang apa? Berarti yang ditanyakan tentang Preposition. Good, preposition. Jadi berarti untuk pertanyaan seperti ini dia butuh pengetahuan tentang preposition. Kalau sampean sudah belajar preposition akan lebih mudah menjawabnya tanpa banyak mengartikan kalimatnya gitu. Oke, karena ini semuanya sudah preposition, kita masukkan, kita coba masukkan satu persatu. Nah, ada from kira-kira, jadi orang yang pekerjaannya itu membuat catatan seperti yang saya sampaikan tadi akan duduk
di titik-titiknya pimpinannya. Kira-kira di mananya? Jauh nggak dari pemimpinnya biasanya orang-orang yang seperti itu? Kalau misalnya pakai from, kira-kira cocok nggak? Nggak cocok, Bu. Nggak cocok. Oke, kita masuk. Yang kedua, pakai to. Kira-kira cocok nggak? Ya. Tidak. Pakai to? Tuh itu kan kayak jarak nggak yang cocok, asal. Bu. Nggak cocok juga. Oke. Kita masuk. Yang ketiga. Pakai next. Tidak. Iya cocok. Cocok. Apa tuh artinya next? Sebelah. Sebelah. Samping ya. Oh, samping ya. Oke. Bawahnya lagi pakai by? Jadinya indirect nggak sih, Bu? Will be sit. Jadinya akan diduduki oleh ketua gitu maksudnya. Oh, kalau pakai by ya? Oh, gitu. Coba kita tadi pernah nonton film Doraemon nggak? Ya. Filmnya loh ya, bukan kartunnya. Pernah nonton film Doraemon? Nggak pernah? Pernah, Bu. Apa judulnya? Stand by me. Good, Stand by me. Nah, apa maksudnya itu stand by me? Ya. Ya. Bertahan denganku. Bertahan Bertahan denganku. Stand by me. Intinya kalau dalam bahasa Indonesia makna pesan yang tersampai adalah tetaplah di sampingku atau tetaplah di dekatku. Gitu. Ya, jadi by itu bisa juga artinya near atau dekat. Ya. Tuh. Kemudian kita lihat next loh. Next itu kan juga dekatnya, Bu, di sebelahnya gitu. Iya, tapi next itu butuh gandengan. Ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau next itu untuk bisa artinya jadi dekat itu next harus digandengi dengan apa? Good, pakai next to. Oke, jadi yang paling tepat yang mana? By. By, good. Nah, cara analisanya seperti itu. Loh, Bu, ya berarti harus belajar banyak preposition dulu ya. Memang seperti itu ya. Makanya saya bilang harus butuh independent learning gitu. Mbak harus belajar, Mbak dan Mas belajar mandiri. Oh, ternyata seperti ini gitu cara analisanya. Oke, sudah tahu ya berarti tadi yang from dan to jelas salah. Kemudian yang next sama by itu artinya bisa sama-sama dekat, tapi kalau next dia butuh gandengan. Sementara di sini kan tidak ada gandengannya ya, dia nggak pakai to, berarti dia juga salah. Maka yang paling tepat adalah pakai by. Oke, sudah Mbak dan Mas? Oke, sudah tahu ya cara menganalisanya, kalimatnya itu butuh apa gitu. Oke, kita masuk ke slide soal yang kedua. Nah, ini silahkan nanti dikerjakan. Ada 2 soal. Nah, ini 5 menit untuk 2 soal cukup ya? Iya, Bu. Ya, silakan ditulis di kertasnya tadi jawabannya, nanti kita diskusikan. Jangan lupa analisanya ya, it's okay. Kalau misalnya Bu analisanya masih ini menurut saya benar atau salah, yes nanti kita diskusikan ya. Namanya belajar itu dari nggak bisa jadi bisa, dari yang bisa jadi lebih bisa lagi. Jadi jangan takut untuk berbuat salah. Oke. Saya beri waktu 5 menit ya untuk 2. Oh, ini masih 1 soal ya. Iya. Slide-nya nggak bisa langsung. Oke. 2-3 menit. Okay, still remember that you have a limited time untuk tesnya. Jadi tesnya nggak selama ini, nggak selama seperti kita latihan ini, nanti lebih pendek.
dianalisa dulu kalimatnya, oh dia butuhnya apa. Okay, have you done, Mbak dan Mas? Have done, Miss. Okay. This is for the next question. Nah, silakan. Nomornya disesuaikan dengan nomor soalnya ya. Tadi 102 berarti Elena ini 103. Oke. Okay, have you done, Mbak dan Mas? Oke. Sudah ya, disimpan dulu, nanti kita diskusikan. Now, let's continue to the next part of reading section. Kalau tadi fifth part, nah sekarang kita masuk ke sixth part. Insya Allah masih ingat ya. Nah ini, kalau yang tadi namanya incomplete sentences, it is about text completion. Nah berarti bentuknya seperti apa? Nah bentuknya kalau tadi hanya dalam bentuk kalimat, ini bentuknya dalam bentuk teks. Kalau Mbak dan Mas masih ingat, teksnya berupa short functional text. Sama dengan kayak teks-teks reading kalau Mbak dan Mas belajar di SMA ya. Di situ ada bisa berupa apa Mbak? Kalau short functional text di zaman SMA dulu, biasanya apa saja yang masuk ke situ? Lupa, oke. It's okay ya, karena SMA kan udah lama ya. Udah bertahun-tahun lalu, oke. Jadi short functional text itu bisa berupa email, jadi teks-teks pendek dengan ada tujuan tertentu gitu. Ada email, ada announcement, kemudian bisa juga notice, bisa juga kayak agenda gitu-gitu, dan lain-lainnya. Kemudian di teks-teksnya itu ada close passage-nya, ada apa namanya? Teks rumpangnya. Nah, itu. Jadi bentuknya pasti lebih panjang daripada yang tadi. Kalau yang tadi sentence hanya bentuknya sekitar satu kalimat saja. Nah, kalau yang ini bentuknya satu teks panjang.
Kemudian apa yang ditanyakan dari text completion? Nah, itu bisa berupa grammar atau konteksnya atau isinya. Isi teksnya itu apa? Pemahaman isi teksnya. Jadi ada dua macam. Kalau yang tadi biasanya menanyakan tentang grammar, nah yang ini bisa berupa grammar, bisa berupa konteksnya atau isinya. Kemudian jumlah pertanyaannya for about 12 questions and followed by 4 options. Jadi ada 12 sekitar 12 pertanyaan diikuti oleh 4 pilihan jawaban for each question. Jadi di satu pertanyaan pilihan jawabannya ada 4 juga. Contohnya seperti apa? Nah, this is the example of text completion. Nah, ini. Can you see it, Mbak? Mas? Oke. Bisa ya? Nah, ini contohnya. Kebetulan ini contoh pertamanya itu ada internal memo. Oke, silakan. Please read before answer. Silakan dibaca dulu. Sebenarnya tidak harus diartikan semuanya juga, karena kalau mengartikan satu persatu, as I told before that you have limited time for this test. Jadi sampean harus bisa manage waktunya dengan baik. Oke, ini ada 3. Nanti ada there will be 6 item. Nanti ada 6 item pertanyaan di sini. Di yang saya buat maksudnya di text completion. Oke. Silakan dikerjakan, coba dianalisa. Number 141. Silakan dikerjakan. Yang nomor 141. Bu, ini nggak ada optionnya ya? Apa Oh, cuma ada. Oh tanyain iya. aja? Sorry, ada optionnya. Sudah ya? Sudah dibaca maksud saya tadi? Nah, ini pilihan jawabannya. Karena nanti kita tesnya online, nanti nggak ada ABC ya, diingat. Yang reading tidak pakai ABC. Silakan yang dikerjakan. Tadi sudah dibaca yang nomor 141. (141) dulu. Jawabannya, Bu. Apa? Jawabannya, Bu. Ini pilihan jawabannya nomor 141. Yang pertanyaannya ada di teksnya, atau mau kembali ke teksnya lagi? Iya, Bu, kembali aja lagi dulu. Iya, yang 141 saja dulu ya, dikerjakan. Habis itu kita diskusikan, and then after that, you have to do the next exercises. Yang pertama ini aja satu nomor dulu, 141.
Okay, have you done, Mbak dan Mas? Have done, Miss. Okay, Sekarang good. 142. Ya, oke. Nanti 142-nya nanti. Nah, kita sudah jawabannya? Ya. Oke. Ada yang mau coba jawab seperti yang tadi? Silakan. 141 saya Iya. Den. Iya. Oke, silakan. Oke. Coba. Mungkin then. Then, yang then. Oke, kita ke jawabannya langsung ya. Nah, yang ini. Yang mana then? Then. Oke. Ada second. Apa? Yang kedua. Oh, yang kedua. Oke. Oke, please give your reason, Mbak. Karena that itu kalau berdiri sendiri itu seperti conjunction. Oke. Kalau then itu kan artinya daripada. Kalau rather kan pasangannya kan rather than. Oke. Kalau then di situ seperti adjective. Oke. Kalau they are itu subject verb. Jadi kalau they are nggak mungkin ya. Oke, ya. Jadi karena di situ ada kuncinya ya di soalnya, di teksnya kita lihat. Sudah ada kata rather. Rather itu gandengannya pasti hanya satu itu ya. Dia butuhnya yang then tadi gitu. Jadi yang lainnya yang tiga nggak cocok. Yang paling cocok yang kedua itu sudah gandengannya. Seperti tadi kalau next, next tadi kalau untuk bisa artinya dekat maka gandengannya to. Nah ini kebetulan juga seperti itu. Gitu ya. Oke, good. Di analisa yang bagus tadi. Oke. Tadi caranya juga seperti itu. Mbak dan Mas bisa analisa dulu ini ada apa ya di kalimatnya gitu. Nggak perlu mengartikan semuanya, kecuali kalau di situ pertanyaannya tentang konteksnya, berarti tentang isi teksnya gitu. Oke. Now, please choose the next exercise. I mean, for next number. Ada nomor 142 sama nomor 143. Ini pilihan jawabannya. Mau ke soalnya atau pilihan jawabannya? Soalnya aja. Soalnya dulu, oke. Nih. Should we move to the options? Harus kita pindah ke pilihan jawaban? Oke. Oke. Sudah ya? Ini ada lagi. Nah, ini yang kedua. Silakan dikerja. Ini kalimatnya, soalnya, teksnya.
Okay. Should we move to the options? Yes, Miss. Okay. Have you done, Mbak dan Mas? Yes, Miss. Okay. 144 sudah. Oh, 144, and then? Oh, belum. Yang 145 sama yang terakhir. Oke. Silahkan dikerjakan semuanya. 145 sampai 146 ya. Mau lihat soalnya ya, Miss. Oh iya, oke. Sorry. Biru ya. Nah. Please tell me if you want to move to the option. Move, Miss. Okay.
Oke. Udah ya berarti? Ya. Okay, let's start to the next part of reading. This is the last part of reading. Nah, pada seventh part itu ada yang namanya reading comprehension. Okay, do you know what is comprehension, Mbak dan Mas? Reading comprehension. What is it? Ada yang tahu apa itu reading comprehension? Lupa, Miss. Oh, lupa. It's okay. Perception. Pemahaman dalam pemahaman dalam membaca. Oke, pemahaman dalam membaca. It's okay, Mas. Alhamdulillah, Masnya aktif juga ya. Iya. Iya. Sayang loh ikut pembelajaran kalau nggak aktif. Ya, jangan dibatin. Ulang kerja, Bu. Kalau bingung ya. Oke. I think you can see from my material. Nah, ini di slide-nya, Nah, di situ ada to understand the content of the text. Jadi reading itu kan banyak ya Mbak Mas ya. Kalau sampean SD zaman dulu, mungkin kalau dalam bahasa Inggris tuh disuruh ngikutin sama gurunya, misalnya teacher, muridnya disuruh ngikuti, itu juga reading. Ya, itu membaca nyaring bahasanya. Jadi tujuannya tentu berbeda dengan reading comprehension. Kalau membaca nyaring mungkin ya di situ untuk memahami tentang pronunciation-nya gitu, pelafatannya seperti apa. Nah, kalau reading comprehension adalah to understand the content of the text. Reading yang tujuannya untuk memahami isi dari teks itu sendiri. Loh, yang harus dia pahami apanya berarti? Nah, ini ada banyak sekali sebenarnya. Nah, ini hanya saya tuliskan beberapa saja. Yang harus dipahami dari sebuah teks kalau sampean habis baca, misalnya habis baca koran, baca materi pelajaran, itu apa saja? Oh, paham tentang main idenya atau ide pokoknya atau topiknya. Oh, teks ini itu topiknya tentang ini gitu. Nah, kalau sampean membaca tapi gak paham topiknya apa, nah berarti ya belum memahami isi teksnya. Kemudian apalagi yang harus dipahami? You have to know, you have to understand about the detailed information of the text. Detail information tuh ya kayak apa? Oh, di teksnya itu ngomongin siapa, terus kapan di situ, di mana, bagaimana, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang namanya WH question. Ada who, when, where, how, terus why gitu, dan lain-lain. Kemudian ada apa lagi yang harus dipahami dari sebuah teks? Nah, ada vocab-vocabnya. Mungkin Mbak dan Mas sudah biasa ada soal dalam bahasa Inggris, misalnya, oh kata ini itu punya makna yang paling dekat atau sinonimnya apa dari kata ini. Nah, itu tujuannya sebenarnya untuk melihat pemahaman pembaca tentang vocab atau kosakata dari teks itu sendiri. And then next, ada lagi tentang reference atau rujukan. Biasanya pertanyaannya ada this word, misalnya kata apa gitu, refers to. Nah, itu berarti itu menanyakan pemahaman untuk mengetahui pemahaman pembaca tentang reference-nya. Kemudian ada inference. Do you know what is inference, Mbak dan Mas? Kalau reference tadi gampang ya referensi. Kalau inference apa? What is inference? Kesimpulan. Kesimpulan, good. Jadi untuk mengetahui ini, oh Mbak dan Mas itu paham nggak tentang kesimpulan dari teksnya? Itu biasanya di pertanyaannya juga ada. Apa yang dapat disimpulkan dari teks ini? What can be inferred from this text? Misalnya gitu. Nanti terus ada pilihan jawaban-jawabannya. Sebenarnya pertanyaan yang seperti itu adalah untuk mengetahui pembacanya paham nggak tentang kesimpulan dari teks yang sudah dibaca gitu. Oke, kemudian ada yang lain-lainnya lagi. Oke, sedikit saja insya Allah sudah disampaikan sama Bu Mika tentang yang seperti ini.
Oke, kita masuk ke, nah. Okay, in the part of reading comprehension, there are two kinds of text. Jadi nanti ada berdasarkan dua jenis teks. Yang pertama adalah single text. Single text itu berarti beberapa pertanyaan yang berdasarkan pada hanya satu teks. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang didasarkan pada dua teks. Nah, ini kalau yang di sebelah yang namanya juga single berarti cuma dari satu teks ini. Kemudian yang kedua itu dari dua teks. Nah, teksnya bisa bermacam-macam juga. Dia bisa berupa, kebanyakan berupa short functional text juga, sama seperti text completion tadi. Bisa berupa email, bisa berupa agenda seperti ini. Nah, ini kebetulan kalau yang saya gunakan sebagai contoh, untuk single text-nya, there is announcement text. Nah, ini ada announcement. Kemudian, for the double text, ini contohnya berasal dari agenda, kemudian ada email. Nah, berarti harus baca double. Ya. Nah, ini kita langsung ke pertanyaannya yang di sini dari single text. Nah, this is, can you see it, Mbak dan Mas? Ya, ikut. Oke, silakan. Kita buat latihan dulu yang satu ini. Silakan. Dikerjakan, dibaca. Have you read it, Mbak? Mas? Bacanya sudah? Oke, please. Oke, please do the exercise. Silakan dikerjakan. Number 161. Oke, have you done, Mas dan Mbak? Have done, Miss. Oke. Ada yang mau coba jawab? Mungkin Masnya tadi belum ya? Boleh juga Mbaknya tapi. Ayo, it's okay. An expansion. Oke. Jawabannya tadi berarti yang? Yang E. Oh, yang E. Prepare the public about safety issues. Oke. Ada yang jawab yang the first option, ya. Ada yang jawab the first option, ada yang jawab the third option ya tadi ya. Oke, kita lihat. Tadi jenis teksnya apa ini? Ini yang sudah saya contohkan tadi. Nah,
Jenis teksnya apa? Short functional text. As I told you that there are some short functional text, ada email, ada announcement, ada memo, ada notif. Yang ini apa? Announcement. Good. Pengumuman. Nah, yang namanya pengumuman kan tujuannya untuk mengumumkan sesuatu ya. Yes. Ya, tapi kita lihat belakangnya yang diumumkan sesuai nggak dengan teksnya. Jadi jangan tertipu dengan, jangan terbedaya tuh sama ada tulisan announce. Nah, oh kalau ini announcement mesti itu announce. Kadang-kadang seperti ini memang dibuat untuk menjebak. Tuh ya, ada kata announce. Nah, untuk mengumumkan bla bla bla. Nah, kita lihat di sini tuh ada ekspansi perusahaan atau enggak isinya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, it's okay. Isinya tentang apa? Isinya tentang apa tadi? Huh? Kita lihat ekspansi perusahaan, perluasan perusahaan, bukan ya ini ya, bukan. Oke. Bicara tentang merger atau penggabungan perusahaan atau enggak? Kalau yang B, bicara tentang itu atau tidak? Ada no? Yes or no? Ada tentang merger enggak? Di teksnya ada tentang ngomongin merger enggak? Nggak ada ya. Nah, berarti yang nomor 2 juga bukan. Iya. Kalau yang pertama itu announce, benar announcement, tapi belakangnya salah. Bukan tentang ekspansi, berarti yang A bukan. Yang B di sini ada kata merger. Tadi ngomongin merger atau enggak ya, teksnya ternyata tidak ada sama sekali juga. Berarti bukan merger. Kemudian yang ketiga, untuk meyakinkan publik tentang isu keamanan. Nah, kira-kira di sini semuanya mulai dari atas sampai bawah. Nah, ini yang namanya teksnya. Dia ada satu kesatuan, semuanya ngomongin tentang tuh, dari semua kalimatnya dia berhubungan dengan safety sebenarnya. Oke. Yang keempat, untuk menjelaskan tentang kebijakan perusahaan baru. Padahal ini perusahaan baru atau bukan? Walaupun ada kata new, tapi yang new kan bukan perusahaannya ya, bukan new company, tapi new produknya. Gitu. Berarti walaupun ada kata new, jangan tertipu di sini. Berarti yang keempat ini juga bukan. Maka yang paling tepat adalah yang third option atau yang C. Nah, berarti jawabannya yang C tadi. Itu analisanya ya, cara analisanya. Memang nanti agak capek karena kalau kita sudah mengerjakan listening 100 and then you have to do 100 question of reading, itu capek sekali. Sudah mendengarkan listening, ngerjakan 100, terus bacanya agak banyak pula gitu. Nah, ini sudah di akhir-akhir, sesi terakhir, di part terakhir, itu pasti mulai capeknya. Jadi jawabannya yang C. Ada yang benar nggak tadi? Tadi ada yang benar ya? Mbaknya tadi benar jawabnya. It's okay. Ya, alhamdulillah. Ya, buat yang masih salah, it's okay. Namanya juga kita belajar. Okay, now you can do the next exercise. Ini ada lagi satu, silakan dikerjakan. With the same text. Ada teksnya yang sama, masih seperti tadi. Biasanya one text followed by some question.
Have you done, Mbak Mas? Oke, sudah ya? Can we move to the next slide? Oke, kita masuk. Kalau tadi ini teksnya yang single ya, kita masuk ke double text. Ini ada, kebetulan ini ada email, dua-duanya email. Ada 2 teks, dua-duanya email. Nah, silahkan dibaca dulu. This is the first email. Have you done, Mbak, Mas? Okay, let's move to the next text. Nah, ini yang kedua. Oke. Sudah ya? Kira-kira teksnya tentang apa ini, Mbak dan Mas? Yang pertama dulu. Oke. Information. About this is the subject is about replacement board. Oke.
Oke, kita lihat. Kita lihat pemahaman Mbak dan Mas dari soalnya ya. Sudah tadi. Intinya kalau dilihat dari ininya yang pengirim, penerima, nah itu berarti itu email, kemudian ada satunya balasan email gitu ya. Nah, kita lihat sampai di mana pemahaman teksnya. Nah. Okay, please do the first number, the first exercise for double text. Yang he wants to buy new cabinet doors, bukan, Bu? Okay, he wants new cabinet, yang mana? Oh, yang C ya, he wants to buy Yang new cabinet. Yang mana jawabannya? Kira-kira yang mana? Yang C, Bu. He wants to buy new cabinet doors. Oke, kita lihat ya. Kita sesuaikan dengan teksnya. Kita lihat. Teks. Berarti dari yang ini ya tadi. Two crown cabinets. To whom? Kita lihat. Dia mau beli atau sudah beli? Kita lihat tuh. Coba nih di dua kalimat. The two first line. Nah, ini ada. Saya membeli rak dapur yang baru itu pada tanggal ini. Kemudian I'm very pleased with the quality of cabinets. Ya, dia sangat senang dengan kualitas kabinetnya. And then ada kata apa di situ? However. However, what is however? Bagaimanapun. Berarti ini kontras dengan ini ya. Atasnya senang tapi two of the doors. Nah, ini diperhatikan. Dua dari pintu itu. Apa major scratch tuh kayak goresan, banyak goresannya gitu ya. Karat gitu, Bu. Hah? Karat apa gitu? Goresan-goresan sudah banyak goresannya gitu. Nah, dia senang dengan kualitasnya. Tapi sayangnya di situ ada kalau major itu kan banyak ya, berarti waduh sakit goresan nih gitu. Yang kemudian ada apa di sini? Mas have yang pastinya itu terjadi selama pengiriman, proses pengiriman. Iya. Nah, jadi dia suka dengan kualitas kabinetnya atau raknya, rak dapur itu kan kabinet ya. Hanya saja, nah di situ ada dua pintunya tuh yang sudah banyak goresannya. Itu, ya pastinya itu terjadi selama proses pengiriman. Nah ini menurut si pembelinya. And then next sentence, apa ini? Saya sudah order saya sudah order pintu yang baru untuk replace? Menukar. Menukar atau mengganti. Berarti dia tadi mau beli atau sudah beli dia? Sudah beli, terus sudah beli keduanya. Iya, berarti kita lihat optionnya yang mana? Kira-kira yang paling tepat? He wants a refund. He wants a new cabinet. Oh, bukan Bu, yang D. He wants a refund. Yakin? Refund? Oh, iya B berarti. Apa dia tadi minta refund? Bukan sih. Kan minta ganti ya? Dia minta ganti yang baru ya? Dia minta ganti free. Berarti free itu tadi ya? Ya, good. Jadi dia tadi kalau ini minta maaf jelas bukan ya, dia tidak minta maaf. Kemudian ini kalau untuk mau membeli tadi sebenarnya dia sudah beli ya, berarti bukan juga. Kemudian kalau yang terakhir option the last option, ini ada minta refund, dia tidak minta refund juga. Jadi kan dia minta ganti ya, replace berarti dia minta ganti barangnya. Nah, itu berarti yang paling tepat yang second option or B ya. Yang B. Ya, saya tidak bilang A, B, C karena nanti di tesnya itu karena kita online kan tidak ada
ABC-nya untuk reading-nya. Kalau yang listening ada. Nah, ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke. Okay, now you can do the next exercise. Masih ada tiga soal. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah 3, waktunya sudah hampir habis. Nanti kita diskusikan. Ya. Nah, mau ke mana soalnya dulu? Oh ya, untuk mengerjakan reading itu senang-senangan tiap orang. Ada yang suka baca soalnya dulu, ada yang suka baca teksnya dulu. Kalau saya pribadi, saya prefernya ke yang baca soalnya dulu. Udah baca soalnya paling tidak tahu, oh pertanyaannya tentang ini, baru saya baca teksnya. Gitu. Nah, itu soal preference saja. Mbak dan Masnya suka yang mana, monggo. Saya suka baca soalnya dulu. Mau ke teks atau soalnya? Ini soal. Soal, oke. Jadi jawabannya. Teksnya sudah enggak? Ini masih ada 2 soal lagi. Iya Bu, mau lihat ke teksnya. Oke. First ya. Oh ya, ini pertanyaannya masih berhubungan dengan first text. Okay, can we move to the last slide? Ada ya ini. Oh, ini yang pertanyaan kedua. Ketiga sama keempat. Baca sebentar, silakan. Habis itu nanti kita ke second text. Ya, sudah pertanyaannya. Nah, ini this is of second text. Pertanyaannya dulu. Oh, pertanyaannya lagi. Oke. Please tell me if you want to move to the next, second text.
Second text yang tadi. Second text, oke. Have you done, Mbak dan Mas? Okay, have you done? Dan Oke. Sudah ya. Kita kembali ke yang tadi, incomplete sentence. Kita diskusikan, enggak lama-lama juga. Nah, kita kembali. Oke. Number 102. Nah, kira-kira ini jawabannya apa yang paling tepat? Yang no bukan, Bu. Yang bukan nih, yang E maksudnya. Oke, kita lihat. As I told you tadi ya. Dilihat butuh kalimatnya butuh apa gitu. Kita lihat dulu kalimatnya ini. Kira-kira jenis ini kan ada kalau jawaban pertama ini present ya. Kemudian ini present. Kemudian present ini itu nomen verb 3. Verb 3. Kemudian ada verb 2 ya yang ini. Nah, oke. Kita lihat sorry. Di sini kalimatnya jenisnya apa? Kira-kira present atau bukan? Simple past ya. Pas ya. Ada kata apa? was made. Good. Nah, ini ada was made. Nah, ini pasti dia butuhnya pas. Berarti kalau yang pertama kira-kira cocok enggak? No. Kemudian yang kedua ada noun? Iya. Dia bisa sebenarnya dipakai dalam pas, tapi harus ada gandengannya. Misalnya kalimat pasif gitu atau di present atau di perfect. Karena di sini nggak ada gandengannya berarti dia tidak bisa. Nah, berarti tinggal 2. Nah, tinggal 2 ini new. Good. Nah, yang itu. Karena kan yang paling bawah dia kan present juga ya, ada kata have. Berarti yang jawaban yang paling tepat adalah yang Good. Bu, mau tanya berarti kalau yang itu kan di atas kan di employees itu kan pakainya jamak kan ya, Bu. Jadi nggak ngefek ya, Bu. Kita harus lihat apa waktunya itu kan berarti kita tetap pakai yang simple past ya. Iya, pakai simple past. Kalau ini misalnya jamak, loh ini have kan bisa untuk jamak, nah tapi ini kan past gitu. Kalau have kan dia present, berarti nggak sesuai. Iya, maka yang paling tepat adalah yang C. Itu cara analisanya. Oke, makanya saya bilang kalimat itu butuhnya apa, nggak usah diartikan satu persatu. Kalau sampean sudah tahu, oh ini cirinya kalimatnya seperti ini, nah itu akan lebih mudah analisanya nanti. Gitu. Kan nggak perlu ngartikan kan tadi sampean nggak ngerti artinya apa ya kalimatnya kan nggak ngartikan itu. Iya, cuma lihat oh ini pas, berarti butuhnya ini gitu. Sudah tahu. Oke, next. Nah ini. Nah, kalau tadi
Iya, tadi tentang tenses, yang sekarang tentang apa? Kira-kira, oh jawabannya kok semua seperti ini gitu. Ini tentang apa? Ada so, oh maka, bla bla bla. Ada sepanjang, during kan sepanjang, bla bla bla. Nah, berarti dia ngomongin tentang apa ini? Dia bicara tentang conjunction. Berarti sampean butuh pemahaman tentang conjunction. Kira-kira jawaban paling tepat apa? Tuh. Kenapa? Kenapa? It was a holiday. Kenapa nggak Pak pilih jawaban E? Kenapa? Itu selama. Kalau Kenapa kira-kira nggak A? Karena sentence terakhir tuh the doctor performed. Oh ya, oke. Jadi kalau during itu dia gandengannya, kalau ini ada kalimat ya, kalau dia gandengannya noun atau noun phrase. Misalnya during holiday, nah gitu kan noun ya. Sepanjang liburan misalnya gitu. Nah, sementara ini kalimat, maka yang ini tidak cocok. Kemudian kalau even tuh dia bisa sebenarnya jadi walaupun misalnya gitu juga bisa, tapi dia harus ada gandengannya, even tuh. Gitu. Dia tidak bisa sendiri. Ya, dia ada gandengannya. Berarti ini juga bukan. Nah, yang paling tepat memang yang pilihan ketiga. Meskipun, walaupun, nah ini adalah liburan, dokter tetap mengadakan atau melakukan operasi darurat di jantung pasien. Gitu. Nah, so ini tidak sesuai dengan konteksnya juga. Oke, sudah ya? Yang paham yang itu? Kita masuk ke yang ini tadi. Nah, memo, internal memo. Kira-kira jawabannya apa yang paling tepat? Sorry, yang paling. Yang mana? Oh, yang 142 ya tadi. Iya, 142. 142 apologize. Apologize, ya. Dia disuruh minta maaf karena ada iklannya yang salah itu ya. Oke, sesuai konteksnya yang itu jawabannya. Kemudian yang 143. Apa? Jawabannya apa 143 kira-kira? Ini berhubungan dengan grammar juga yang ini. Yang ini, kalau yang 142 tadi konteks teks, kalau yang ini berhubungan dengan grammar. Please, jadi tolong telepon manajer. Titik. Kira-kira yang paling tepat apa? Nah, ini tuh sebenarnya conditional sentence. Oh. Kalau conditional sentence berarti if. Ikut pakai if ini. Jika kamu mendapati customer yang bla 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 gitu. Ya. Answer itu verb ya. Iya. Jadi ini jawabannya pakai if yang ini. Oke, next. Ya, berarti banyak ya, Bu. Ternyata yang harus dipelajari banyak ya di grammar ya. Kalian bisa pelajari yang di buku tuh semuanya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, kira-kira yang tadi nomor 144. Oh, sudah ya tadi nomor 144. Oh, belum ya. Oke, 144 kira-kira jawabannya paling tepat apa tadi? Will implement. Oke, will implement. Di situ kan ada tanggal ya. Jadi will implement dia future ya, berarti future itu bisa digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terencana dengan pasti. Nah, itu kan sudah terencana ya pada tanggal ini. Itu. Nah, ini on 3 September I will marry you, misalnya gitu boleh juga. Nah. Okay, and then next number, what is the answer? Apa?
Semua jawabannya apa? However, kita lihat semua produk bisa dikembalikan dalam waktu atau selama masih dalam 3 minggu pembelian, bla bla bla. Dia masih terbungkus, ya, gitu ya. Kira-kira jawabannya apa? Kalau whereas kan padahal however juga ya. Sesuai enggak? Kira-kira sesuai enggak? Kalau however, sesuai enggak? However itu kan namun, tetapi, meskipun gitu-gitu ya. Nah, tadi bisa dikembalikan meskipun, namun masih tertutup. Kira-kira masih terbungkus rapi. Kira-kira cocok enggak? Beras. Kira-kira tahu nggak artinya satu persatu ini? Kalau whereas itu kan sedangkan, bahwa gitu ya. Kemudian kalau once itu bisa sekali, bisa pernah gitu. Kemudian tahu nggak artinya provide? Oh ya, provided. The answer is provided. Asalkan. Asalkan. Good. Jadi provide itu bisa menyediakan, dia bisa jadi verb, artinya menyediakan, tapi bisa juga jadi artinya dia bisa jadi conjunction yang artinya adalah asalkan dengan syarat gitu. Jadi kira-kira mana yang paling tepat? Provide. Good, provide. Gitu ya. Nah, berarti diingat-ingat bahwa kata provide itu tidak hanya bisa jadi verb atau kata kerja, tapi bisa juga jadi conjunction. Oke, berarti jawabannya yang provide. The last number. Nah, ini ada ada policy. Kira-kira kalimat dia butuh adjective. Good, karena ini noun ya, kata benda, maka dia butuh adjective. Adjective-nya cuma ada satu di situ. Yang mana? Yang new ya. Berarti jawabannya yang itu. Oke, kita lanjut ke analisa yang selanjutnya. Tadi berarti ini. Nah, yang ini number 162. Kira-kira apa jawabannya? Make them safer. Make them safer. Oke, kita. Good. Kita lihat di kalimat terakhir ada ya. Nah, ini dijadikan ke lebih baik lagi. Is brought to light. Maksudnya dijadikan lebih baik lagi. Karena tadi ngomongin keamanan, berarti namanya lebih baik berarti lebih aman lagi. Oke, jawabannya yang first option. Make them safer. Oke, good. Jadi biasanya kata-katanya jawabannya tuh jarang yang sama dengan teksnya. Dia hanya dirubah dengan menggunakan kata yang lain. Oke. Nah, ini number 182. Jawabannya apa? Kenapa dia minta tadi pembelinya ya? The image was not installed. Good. Jadi kenapa dia minta pengirimannya free? Tadi minta ganti pintunya tadi free. Nah, ini. Gores. Kegores terus kena. Terus dia kan minta ganti tapi yang free gitu. Kenapa? Nah, apa ada di kalimatnya? Nah, kita lihat. Nah, ini at the last sentence. Di situ di kalimat terakhir disebutkan. Nah, dia kan gitu ya. Dia minta fee-nya gratis, penggantiannya gratis. Kenapa? Nah, karena itu bukan tanggung jawabnya, kerusakan barangnya tadi kan bukan tanggung jawabnya, karena itu selama masa delivery atau pengirimannya. Itu berarti the best answer is D tadi, yang the last option. Oke, bahwa kerusakannya bukan tanggung jawabnya.
Next. Nah, perusahaannya tadi responnya seperti apa? Jawabannya apa? Yang mana? Yuk kita lihat. Yang first option. Ini kan perusahaannya berarti menolak ya. Menolak. Ya. Oh, perusahaannya bukan dari kami kok gitu. Tadi menolak gitu atau enggak perusahaannya? Menyangkal gitu. Dia kan ada penyangkalan enggak dari perusahaannya? Iya. Dia menyangkalkah tadi? Bilangnya kerusakannya itu berada di jalan ya atau gimana? Perjalanan kan. Perusahaannya mengakui enggak itu tentang kerusakan? Accidents are inevitable. Nah, ini dilihat di kalimatnya ini. Di kalimat pertama. Jadi kami mengirimkan rak kabinet kami dalam keadaan baik. Misalnya kami sudah meyakinkan gitu bahwa yang dikirim tuh keadaannya baik. Tapi, nah ada tapinya, but kadang-kadang ada kecelakaan yang sekali-sekali gitu juga ada kecelakaan. Maksudnya kecelakaan dalam kadang-kadang nggak baik gitu loh. Nah, berarti dia menyangkal atau tidak ketika dia bilang gitu? Kadang-kadang ada kerusakan gitu kan dia nggak nyangkal berarti ya, mengiyakan. Berarti bukan yang A. Tuh. B. Yang B apa maksudnya? Menerima ya, dia menerima request dari pembeli tadi. Permintaan pembelinya diterima atau enggak? Gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, mereka memaksa pembelinya itu untuk menerima produknya. No juga. Ini yang D juga enggak juga. Jadi yang paling tepat yang mana? B. Yang B, iya. Mereka menerima terus kan mau mengganti tadi. Kemudian the last number. And then the last number. It's B. B. Apa dia akan mengirimkan secepat mungkin? Kalau B ya berarti. Nah, kita lihat di teksnya. Kalau yang pilihan pertama disuruh mengecek ya dengan hati-hati ketika nanti produknya datang yang gantinya tadi. Kemudian menjadwalkan pengirimannya secepat mungkin. Kemudian melengkapi ordernya, menyanggupi dengan cepat. Yang terakhir adalah memutus kerusakan-kerusakannya, disuruh moto pembelinya tadi. Kita lihat ada nggak mana yang paling tepat? Schedule a delivery as soon itu available for others. Jadi dilihat di kalimat terakhir dia meminta apa perusahaannya itu? Please. Nah, itu kan permintaan itu. Jawabannya yang mana berarti? Ya, yang memeriksa tadi. Oke, good. Berarti the first option ya. Berarti kan dia sudah minta nanti tolong kalau datang segera diperiksa gitu. Dia kalau di sini pakai kata cek, tapi kalau di teksnya dia menggunakan kata inspect.
Oke. Oke. Udah ya, kita sudah latihan hari ini. Jadi nanti cara-caranya seperti itu. But still remember that for this test you need practice, practice, and practice. Jadi nanti kalau sudah terbiasa latihan, teman akan lebih mudah. Caranya menganalisa seperti ini, gitu. Walaupun punya 1000 trik, tips and trik, kalau nggak latihan juga nggak terbiasa. Itu ya Mbak dan Mas semuanya. Oke. If you have any question, you can chat. Ya, ada ruang untuk chatting ya. Silahkan ditanyakan di sana nanti. Okay, I think enough for today. And thanks for our nice discussion. Thanks for your time for this learning, Mbak dan Mas semuanya. And thanks juga for your cooperation. Okay, I think enough for today. Silahkan nanti kirim chat kalau ada pertanyaan. Okay, I think enough. And let's close this class. Mbak Muna.